Kembali bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu. Saudara, unggulnya elektabilitas pasangan Prabowo Gibran diikuti dengan naiknya elektabilitas sebagian besar partai politik pengusung. Nah, hal ini tampak pada hasil survei Litbang Kompas terbaru yang mengukur tren elektabilitas parpol jelang pemilu 2024. Kita akan lihat angkanya di sini pada survei kali ini. Tingkat keterpilihan Partai Gerindra, nah kita lihat 21,9%. Ini artinya meningkat 3% kalau dibandingkan dengan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Agustus 2023. Nah, dengan angka keterpilihan ini, posisi Gerindra menyusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Nah, kita lihat elektabilitas dari PDIP, partai politik pemenang pemilu 2014 dan juga 2019, kali ini ada di angka 18,3%. Ini menurun sekitar 6% kalau dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 atau survei yang paling terakhir dari Litbang Kompas. Nah, kemudian kita akan lihat lagi angkanya peningkatan elektabilitas juga dialami ternyata oleh Partai Golkar yang kali ini mendapatkan angka 8,0%. Nah, ini didapat oleh Partai Golkar dari hasil sebelumnya di survei yang sama di angka 7,2%. Nah, selanjutnya kita lihat PKB 7,4%, ini elektabilitas yang didapat oleh Partai Kebangkitan Bangsa, ini cenderung stabil kalau dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, angkanya ada di 7,6%. Nah, selanjutnya kita akan lihat ini dari dua parpol pengusung capres nomor urut 1 Anies Mohaimin yang mengalami penurunan ternyata. Dari Partai Nasdem 4,9% mengalami penurunan elektabilitas. Saat ini Nasdem punya elektabilitas 4,9%. Dari survei sebelumnya, survei Litbang Kompas pada Agustus 2023 ini 5,9%. Nah, kemudian untuk Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini 4,5%, sebelumnya 6,3%. Jadi dua-duanya sama-sama turun. Partai pengusung Anies Mohaimin. Nah, kemudian kita akan lihat Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat menjadi parpol pengusung Prabowo Gibran yang elektabilitasnya turun. Demokrat mendapat elektabilitas 4,5%. Nah, sementara kalau kita lihat sebelumnya Partai Demokrat ini punya elektabilitas 7,0%. Nah, sementara untuk Partai Amanat Nasional elektabilitasnya juga naik jadi 4,2% kalau dibandingkan dengan periode hasil survei pada bulan Agustus itu ada 3,4%, naik menjadi 4,2%. Kemudian kita akan lihat Partai Solidaritas Indonesia jadi parpol yang paling signifikan ternyata kenaikan elektabilitasnya dari sebelumnya ada di angka 0,8%. Nah, Anda lihat sekarang angkanya ada 2,6%. Nah, sementara untuk P3 atau Partai Persatuan Pembangunan ini juga naik dari tadi 2,4%. Untuk partai pengusung Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas atau turun dari 1,6%. Nah, kemudian kita akan lihat elektabilitas gabungan dari partai politik. Nah ini ya. Ada Partai Perindo, kemudian juga Hanura, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Umat, kemudian juga ada Partai Gelora, dan juga ada sejumlah partai kalau digabungkan ini angkanya ada di 4,0%. Nah, selebihnya berdasarkan survei yang sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas ini, pemilih parpol yang masih belum menentukan pilihannya ini ada di angka 17,3%. Tinggal beberapa jam lagi yang ditunggu-tunggu publik ialah debat perdana Capres. Ketiga Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo malam ini bakal adu gagasan seputar hukum, HAM, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan demokrasi. Ketiga Capres pun mengaku siap memberikan yang terbaik dalam debat perdana malam nanti. Tentu saja belajar, membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Pak, memang sudah bukan hal yang baru Pak debat, tapi persiapannya untuk usaha apa sih Pak? Insya Allah kita persiapan, insya Allah. Pak, untuk koruptor yang paling ini menurut Bapak? Ya, nanti para ahli hukum akan
akan Kalau Bapak ada merumuskan. strategi sendiri Terima kasih. para koruptor. Terima kasih ya. Ya, karena ini temanya ya tema yang pernah kita lakukan, kita alami, tinggal kita membicarakan atau fitting dengan visi misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar Mahfud itu. Jadi besok kita akan jelaskan soal ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyebut ketiga capres akan lebih banyak berinteraksi dalam debat malam nanti. Mereka juga diberi kesempatan untuk saling sanggah. 4 segmen sendiri yang kemudian interaksi langsung antar calon. Tapi sekali lagi koridornya adalah tema ya yang diajukan itu, dan tentu saja masing-masing punya strategi untuk menjawab sebagaimana visi misi program yang sudah dirumuskan oleh masing-masing pasangan calon. Berdasarkan data Litbang Kompas, angka pemilih bimbang mencapai 28,7%. Masih tingginya angka pemilih bimbang tentu jadi perhatian masing-masing tim sukses untuk ekstra kerja keras, menggayat hati si pemilih bimbang. Tim Liputan, Kompas TV.